Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan jajaran telah melakukan audiensi dengan KPK Rabu siang. Budi Ari menginginkan KPK terlibat untuk mengawal program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam audiensi hari ini yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Budi Ari menjelaskan audiensi dengan KPK penting dilakukan lantaran jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 80.000. Ditambah lagi alokasi dana yang dikucurkan untuk Koperasi Desa Merah Putih mencapai ratusan triliun rupiah. Hasil audiensi disepakati bahwa nantinya Kemenkop bersama dengan KPK akan menekan nota kesepahaman atau MOU. Selain itu, Budi Ari juga akan melibatkan KPK ke dalam tim program Koperasi Desa Merah Putih. Karena program Koperasi Desa ini memiliki tujuan mulia sehingga harus dikawal dengan baik. Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Kel Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga. Setelah namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom Digi, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi tetap bungkam soal benar atau tidak dirinya terlibat. Budi Ari sebut Tuhan tidak tidur. Itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan. Budi Ari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama kaset rusak. Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh, lagu lama kaset rusak. Ya. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik garmen di kawasan Sleman, Yogyakarta pagi tadi. Tidak ada korban jiwa, namun operasional pabrik terpaksa dihentikan sementara. Gudang penyimpanan. Kebakaran melanda sebuah pabrik garmen di kawasan Balong, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sekitar pukul 3 Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi pabrik yang berisi material mudah terbakar. Gumpalan asap tebal berwarna hitam pekat membumbung tinggi hingga ke kawasan permukiman warga.
7 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Magelang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan jumlah kerugian. Kejadian kurang lebih sekitar jam 3:30, 4 tadi kita sudah ada di TKP karena ada laporan masyarakat. Namun demikian benar di situ terjadi kebakaran, tapi penyebabnya belum bisa diketahui dan jumlah kerugiannya juga belum bisa diketahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran operasional pabrik dihentikan sementara dan karyawan diliburkan. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dewan Perwakilan Daerah RI resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Hal ini menimbulkan polemik karena Irjen Iqbal hingga kini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif. Saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Irjen Muhammad Iqbal, seorang anggota Polri aktif, resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Pelantikan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin pada Senin di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. Dengan latar belakang saudara sebagai personel Polri, saudara telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami percaya bahwa pengalaman dan keahlian saudara akan sangat bermanfaat bagi lembaga DPD RI dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan membawa perspektif baru untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas lembaga. Namun, pelantikan Irjen Iqbal ini mendapat perhatian khusus karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peneliti Formapi Lusius Karius menyebut seharusnya Sekjen DPD RI diisi oleh ASN, bukan dari anggota Polri aktif. Jadi jelas bahwa anggota kepolisian tidak otomatis menjadi bagian dari pegawai negeri sipil, atau bahkan bisa dibilang anggota kepolisian bukan pegawai negeri sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN, gitu ya, atau yang dimaksudkan juga oleh Undang-Undang MD3. Maka tentu nampak pengisian posisi Sekjen DPD RI oleh seorang yang masih merupakan pejabat di kepolisian aktif, gitu ya, itu tentu tidak sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kualifikasi posisi Sekjen DPD RI itu menurut Undang-Undang MD3. Irjen Iqbal merupakan seorang polisi aktif. Sebelum dilantik, dirinya pernah menjabat sebagai mantan Kapolda Riau yang kini dirotasi menjadi Pati Bahar Kampori dalam rangka penugasan di DPD RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Gerindra terima bantuan keuangan dari pemerintah melalui dana parpol sebesar 20 miliar rupiah. Dana ini nantinya akan dikelola dalam bentuk kegiatan partai, termasuk pendidikan politik. Partai Gerindra menerima bantuan keuangan berupa dana partai politik dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Total bantuan yang diterima Partai Gerindra sebesar Rp21.071.345.000. Bantuan ini diberikan sesuai perolehan suara yang berhasil diraih Gerindra dalam pemilu 2024. Yakni 86 kursi dalam pemilihan legislatif dan perolehan suara 58,6% dalam pemilihan presiden. Secara simbolis penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra tahun 2025 diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti, dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu
jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra.